Maka Allah melanjutkan firman-Nya, washkuruli wala takfurun, ya. Ingat kepada Allah tadi disejajarkan, disandingkan dengan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang yang kufur. Yang dapat kita pahami bahwa ya, syukur kepada Allah itu salah satu maknanya adalah berbanding lurus dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengukur seberapa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah seberapa banyak kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah orang itu bersyukur kepada Allah atau tidak, ya, dia ingat sama Allah atau tidak, ya. Ketika dia bersyukur atas hidupnya, maka dia ingat hidup ini anugerah dari Allah, dan Allah memerintahkan ketika dia hidup, ketika Allah menciptakannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu hidup, dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ya, tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, untuk beribadah. Maka ketika dia menyadari itu, dia bersyukur dengan hidup yang dia miliki, ya, maka dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta misalnya, ya, dia mendapatkan harta sebagaimana yang dia inginkan. Maka ketika dia ingat kepada sang pemberi harta, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seketika itu juga ia menyadari bahwa harta itu, ya, harus digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Jadi konsep bersyukur ini adalah diantaranya, ya, berbanding lurus dengan kita ingat kepada sang pemberi nikmat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kehidupan kita, ya, berkeluarga, ya, kita dapat berkeluarga, berumah tangga, ini nikmat dari Allah. Karena ada orang yang tidak memiliki keluarga, ada orang yang tidak bisa berumah tangga, ada orang yang sudah berumah tangga tetapi, ya, tidak sampai berakhir, ya, pada sampai akhir hayat, ya, atau tidak sampai akhir hayatnya bersama dengan keluarganya. Maka ketika kita punya keluarga, ini nikmat dari Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun memberikan, ya, penjelasan kepada kita dalam firman-Nya dalam surat yang ke-16 ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, ya. Allah mengatakan, ya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan. Pasangan suami adalah istri dan pasangan istri adalah suami, ya. Jadi yang namanya pasangan ini kan, ya, kalau manusia pasangan laki-laki itu perempuan, dan kalau perempuan pasangannya itu adalah laki-laki. Artinya, ya, kalau dalam hukum itu kan, hukum fisika itu kan ada positif dan negatifnya, ya. Sepasang sendal itu dikatakan sepasang kalau ada kiri dan kanan, ya kan. Kalau hanya kanan saja dua-duanya itu bukan sepasang sendal, ya, tapi sebelah sendal, ya, kanan saja. Sepatu pun begitu. Maka manusia ini juga seperti itu. Hukumnya, sunatullahnya, sepasang, ya, itu adalah laki-laki dengan perempuan. Maka kalau ada orang punya konsep, ya, mengatakan pasangan sesama jenis, itu bukan berpasangan namanya, ya. Karena itu kalau ibaratnya positif lawan positif, negatif lawan negatif, bukan berpasangan. Maka hukum yang Allah tentukan bagi kita adalah berpasangan itu laki-laki dengan perempuan. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dari jenis kamu sendiri, dari jenis manusia, ya. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Siti Hawa Allah ciptakan dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihi salam, ya, dari jenis kita sendiri. Wa ja'ala lakum, ya, min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, serta, ya,
menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, ya. Ini nikmat dari Allah, ya. Punya pasangan, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kemudian Allah karuniai anak keturunan, ya, anak cucu, bahkan mungkin anak cucu yang banyak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan rezeki yang baik, ya, rezeki yang baik-baik untuk kita, untuk manusia, untuk hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini, afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa mereka beriman, percaya, meyakini kepada yang batil, kepada sesuatu yang tidak benar, dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah berbicara di dalam ayat ini terkait dengan nikmat Allah. Apa nikmat yang Allah jelaskan di dalam ayat ini? Yang kami sebutkan tadi, punya pasangan itu nikmat dari Allah, punya keturunan itu nikmat dari Allah, dapat rezeki itu juga nikmat dari Allah. Yang kadang-kadang nikmat ini, kata Allah, banyak manusia mengingkarinya. Apa maksudnya? Banyak manusia yang melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi itu, termasuk, ya, memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa bertahan sampai saat ini, dan kita ikhtiarkan, berusaha, ya, semaksimal mungkin kita pertahankan sampai di akhirat nanti. Karena memang kalau kita bisa bersatu di dunia, maka konsepnya adalah kita pun bisa bersatu di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kami akan melanjutkan pembahasan kami sebelumnya terkait dengan, ya, faedah, ya, kita berumah tangga, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mensyariatkan sesuatu untuk hambanya, untuk kita ini memiliki banyak sekali hikmah dan faedah bagi kehidupan kita. Kenapa Allah melarang ini dan itu? Karena itu mengandung kebaikan bagi kita, mengandung manfaat bagi kita, mengandung hikmah untuk kita, ya. Maka setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengandung faedah-faedah untuk kehidupan kita di dunia ini, termasuk dalam berumah tangga, ya, berkeluarga, ya. Ada faedah-faedah yang perlu kita, ya, pahami dan sadari, serta kita, ya, jadikan, ya, kehidupan rumah tangga kita ini, keluarga kita ini sebagai sarana bagi kita untuk mendulang kebaikan, ya. Ya. Membuat, ya, sesuatu yang bernilai dalam hidup kita di dunia dan akhirat sebagai modal kita untuk hidup bersama, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di momentum ini juga, ya, saya melihat di mana-mana pengajian, alhamdulillah, ya, pengajian di bulan Maulid ini, di bulan Jumadil Awal ini, ya, berkaitan dengan memperingati, ya, kelahiran Nabi, ya. Alhamdulillah, ya, semoga dengan pengajian ini semakin cinta kepada Nabi, semakin sadar kepada Nabi, ya. Kalau kita berbicara tentang Nabi, maka tentu inilah sosok yang senantiasa kita ingat, yang senantiasa mungkin banyak kita sebut, mengalahkan nama kita sendiri kita sebut dalam sehari, ya. Sebagaimana kata Ustaz Latif beberapa waktu yang lalu, kita itu kan minimal dalam sekali sholat itu menyebut 5 kali nama Nabi, ya. Allahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebanyak kurang lebih 5 kali dalam sekali sholat kita, ya. Maka kalau dikali 5 misalnya, ya, luar biasa, sudah puluhan kali kita menyebut nama Nabi dalam sehari. Belum lagi kalau kita, ya, melafatkan adzan, bersyahadat dan lain sebagainya di luar salat, maka tentu, ya, nama beliau banyak kita sebut. Ini menandakan bahwa kemuliaan beliau, ya, adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk meneladani beliau. Beliau memang manusia, tapi ada sebuah ungkapan yang mengatakan Nabi itu, ya, basyarun la kal basyarin, ya. Beliau itu manusia tetapi bukan sembarang manusia, ya. Beliau juga makan, ya, kita juga makan. Cuma bedanya beliau itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, kan, gitu, ya. Beliau tidur, kita juga tidur, ya. Bedanya kalau kita, ya,
Beliau sedikitnya tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur gitu ya. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga ya. Kita punya istri, beliau juga punya istri. Hanya saja kita baru satu, beliau lebih daripada satu kan gitu ya. Karena kita sampai saat ini ya beraninya hanya satu. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka di antara faedah yang selanjutnya yang ya, setelah kami menjelaskan beberapa faedah sebelumnya bahwa kita berumah tangga itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka sama halnya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menikah, kita juga melestarikan, meneruskan sunnah para rasul, para nabi dan rasul. Karena hampir ya seluruh nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani itu ya, semuanya berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak keturunan ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah kita menjalankan atau menunaikan perintah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kepada pemuda yang mampu dan siap untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kemudian faedah selanjutnya apa? Faedah selanjutnya adalah ketika kita menikah, kita melestarikan sunnah Rasul kita secara khusus ya. Sunnah Nabi kita secara khusus ya. Suatu ketika ada beberapa pemuda datang kepada Nabi ya. Mereka ya berkata begini dan begitu ya, di dalam hadis itu menjelaskan. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, ketika mereka mengatakan, apakah Nabi berpuasa? Nabi berpuasa. Kalau begitu saya pengen puasa sepanjang waktu, setiap hari puasa kerjaannya ya. Kemudian yang bertanya, bagaimana sholatnya Nabi? Kalau begitu katanya, saya ingin sholat sepanjang malam, dari habis isya sampai subuh kerjaannya hanya sholat saja, dan seterusnya. Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Artinya apa? Ya, maksimal puasanya Nabi itu, kecuali di bulan Ramadan dan di bulan ya Sya'ban ya, beliau itu paling banyak puasanya ya, sehari puasa sehari berbuka, seperti puasanya Nabi Daud. Dan kadang beliau puasa 2 kali sepekan, Senin, Kamis, atau 3 hari ya dalam 1 bulan, Ayyamul Bid, itu puasanya Nabi. Tapi ada orang ya yang ingin puasa sepanjang waktu. Puasa ini kan ibadah ya, baik ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ternyata kalau dijalankan dengan cara yang tidak baik, dijalankan dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Begitupun yang satunya mengatakan, aku ingin sholat dan aku pun ya tidak akan tidur sepanjang malam. Maka apa kata Nabi? Aku sholat dan aku pun tidur ya. Aku sholat malam kata Nabi, bangun sholat tahajud, tapi aku memberikan waktu untuk tidur. Ada kesempatan untuk tidur. Artinya apa? Sholat itu bagus, tapi ternyata kalau melaksanakan sholat dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak benar ya. Melaksanakan sholat dengan tidak ada contohnya dari Nabi, ternyata menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian ada orang yang mengatakan pula, aku ingin ibadah sepanjang hidupku, taat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan aku tidak ingin menikah. Maka apa kata Nabi? Aku juga menikahi wanita. Maka di akhir hadis ini dijelaskan ya, faman ragiba an sunnati falaisa minni ya. Kata beliau ya, menikah itu merupakan sunnah ya. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Kata Nabi seperti itu, menegaskan di akhir hadis ini bahwa ya, menikah ini, berkeluarga ini merupakan bagian dari sunnah Nabi kita secara khusus. Ketika kita melakukannya, berarti sama halnya kita menjalankan sunnah Nabi ya. Dan ketika kita menjalankan sunnah Nabi, maka berarti ya,
segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, dalam kehidupan keluarga kita akan menjadi kebaikan bagi kita, akan bernilai ibadah dan ibadah terpanjang. Ada ulama yang mengatakan dalam kehidupan kita ini adalah berkeluarga, berumah tangga. Kalau kita sholat 5 waktu sehari, ya, kalau kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi yang namanya kehidupan di rumah ini adalah kehidupan yang paling banyak kita lewatin. Dan di sana ketika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibadah-ibadah dalam kehidupan rumah tangga mengalahkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Misalnya seorang istri taat kepada suaminya, ya, berbakti kepada suaminya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nilainya sangat luar biasa, ya. Nilainya sangat luar biasa. Bahkan ketika seorang wanita mampu sholat, mengerjakan sholat wajib, puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian menunaikan zakatnya, ya, dan dia taat kepada suaminya, nanti di akhirat akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja, ya. Lewat pintu mana saja yang dia mau. Ini, ya, keutamaan, ya, dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, mungkin faedah yang terakhir yang kami sampaikan, ya, dalam kesempatan ini adalah ketika seorang menikah, dia telah menjaga separuh agamanya, ya. Jadi luar biasa menikah ini. Kalau seseorang menikah, maka separuh agama Islam ini berada dalam kehidupannya. Ada sebuah riwayat, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah fi ma baqi." Ya. Jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.